Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih udah datang untuk asistensi hari ini. Jadi, aku hari ini akan membahas untuk soal nomor satu di tahun 2023. Ada cukup banyak poin-poin yang harus dibahas di sini, tapi kita bisa step by step aja ya. Oke, kita mulai dulu dari analisis soalnya. Nah, jadi sebenarnya soal ini itu eh, akan meminta kita untuk bikin kayak suatu rangkaiannya itu bakal kayak gimana untuk tangkinya. Em, di sini pipanya itu yang harus diperhatikan itu pipanya jenis baja komersial dan menggunakan jenis 2 in schedule 40. Nah, itu tuh fungsinya di mana? Fungsinya di situ kita akan menentukan eh, idenya gitu ya dari sini. Nah, di sini yang kita pakai tuh ide dan ide itu dalam inci seperti yang bisa dilihat ya. Tabelnya menggunakan satuan dalam inci. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, jadi kalau misalnya kita baca gitu ya dari semua rangkaian soalnya, em, di sini bisa disimpulkan bahwa untuk kondisi dari operasinya sendiri itu adalah T-nya sama dengan 20 derajat Celcius, lajunya itu 0,5 meter kubik per menit. Nah, meter kubik per menitnya itu nanti harus diubah menjadi second, tapi nanti akan dibahas. Kemudian rangkaian itu atau komponen-komponennya itu akan terdiri dari ini. Pertama, akan ada tangki satu yang terbuka dengan yang tangki tersebut akan terkoneksi dengan pipa sepanjang 30 meter yang termasuk di dalamnya itu ada 3 elbow 90 derajat sebagai fittingnya. Selanjutnya di dari tangki kemudian ke pipa itu akan menghubungkan antara tangki dengan pompa. Di sini pompanya itu terletak 5 meter di bawah permukaan air dari tangki satu. Kemudian dari pompa akan dihubungkan kembali ke pipa sepanjang 100 meter dengan ujungnya itu terbuka. Di sini juga pipanya itu termasuk dengan fitting berupa 2 elbow 90 derajat. Dan untuk ujungnya sendiri itu dipasang 15 meter di atas permukaan air tangki satu. Nah, untuk menggambarkannya, kita bisa melihat sketsa di gambar A. Nah, di sini sebenarnya kalian untuk posisi dari lakukannya sendiri mau di mana, itu sebenarnya dibebaskan ke kalian. Yang penting semua ketentuannya itu ada. Nah, kalau di sini contohnya, pertama untuk eh, dari ukuran hmm, tangki, di sini kan kita diketahui kalau tangkinya itu sangat luas gitu ya. Nah, berarti kalau semisalnya kita akan mengubah ukurannya dari tangki yang sangat luas menuju pipa yang sangat kecil, maka akan terjadi sudden contraction. Nah, di sini berarti otomatis kita memasang sudden contraction untuk kita hitung nanti rugi gesernya. Selanjutnya di sini kamu harus menggambar 3 lekukan kayak gini. Nah, ini tuh 3 lekukannya means-nya apa? Ini tuh menggambarkan elbow 90 derajat. Kan ini elbow 90 derajat, ini yang 90 derajat kedua, dan ini 90 derajat yang ketiga. Kemudian dilanjutkan ke pump, kemudian di pump itu, kemudian ke saluran pembuangan itu dilalui 2 elbow gitu kan di sini. Nah, selanjutnya kita juga bisa eh, berdasarkan soalnya itu kita bisa tahu kalau misalnya pertama letak dari pompanya itu adalah 5 meter dari permukaan airnya. Selanjutnya juga untuk saluran pembuangan itu letaknya 15 meter dari tangki permukaan airnya. Jadi dari situ kita harus menggambar gitu ya. Oke. Nah, data yang relevan di sini yang eh, bisa kita cari. Pertama untuk Q. Q itu dikasih tahu dari soal kan, tapi masih dalam menit. Oleh karena itu harus kita jadikan ke dalam second. Selanjutnya kita juga bisa dapat diameter pipanya dalam pipanya. Nah, itu udah dapat dari yang aku ajarin tadi barusan. Selanjutnya kita juga bisa dapat properti air di suhu 20 derajat Celcius. Kenapa suhu 20 derajat Celcius? Karena keterangan soalnya minta kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa ngelihat dari buku Gian Koplis di tahun 1993. Jadi bukunya boleh dibuka-buka lagi. Dan di sini massa jenisnya itu didapatkan pada suhu 20 derajat Celcius itu adalah sebesar 998,23 kilogram per meter kubik dengan mu-nya itu sebesar 1,005 kali 10 pangkat min 3 PAS atau Pascal.
second. Nah, di sini panjang pipanya itu 130 meter. Kenapa tahu 130 meter? Karena kalau seperti kita yang bisa lihat di sketsa sistem perpipaan, em, dari tangki ke pompa itu 30 meter, sedangkan dari pompa ke saluran pembuangan itu sebesar 100 meter. Berarti tinggal kita tambahin aja. Nah, untuk di sini ZA-nya aku nyetelnya itu di permukaan air gitu kan. Seperti yang soalnya minta. Kemudian untuk ZB itu adalah 15 meter atau tempat saluran pembuangan. Nah, di antaranya karena kita harus ngitung nih rugi gesek total. Nah, rugi gesek total itu berarti kita harus ngitung semua fittingnya itu apa aja sih fitting yang ada di sana. Nah, di sini yang utama ada 5 buah fitting elbow sebesar 90 derajat, sebesar 90 derajat. Nah, oke. Nah, menentukan jadi apa sih tahap yang harus pertama kali kita lakukan? Yang pertama kita harus menentukan laju alir linear. Di sini rumusnya itu adalah Q sama dengan U dikali A. Dengan A-nya sendiri meliputi luas lingkaran ya. Jadi pi R kuadrat. Nah, di sini R-nya karena kita udah diketahui diameter pipanya, kita bisa pakai untuk tinggal dibagi dua aja buat dapat jari-jarinya. Nah, di sini Q-nya juga dikasih tahu dapat U sebesar 3,834 meter per second. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan friction loss. Kenapa kita harus menghitung friction loss? Karena akan berhubungan dengan rugi gesek total di bawah-bawah. Oke, jadi untuk friction loss-nya sendiri sebenarnya didapat dari pembacaan Moody diagram. Nah, di sini yang harus diperhatikan dari Moody diagram. Pertama, jenis materialnya itu apa? Nah, karena kita jenisnya itu adalah diketahui baja komersial. Baja komersial sendiri itu merupakan yang ini, which is yang steel structural or forged dengan nilai koefisien kekasarannya itu adalah 0,025 milimeter. Nah, kemudian apa yang bisa kita gunakan untuk membaca FM atau di sini adalah friction factor. Kita bisa menggunakan eh, Reynolds number dan juga relative pipe roughness. Di sini relative pipe roughness itu adalah koefisien kekasaran atau epsilon dibagi dengan diameter dari pipanya. Nah, jadi tinggal dihitung aja. Di sini aku udah ada kasih perhitungannya. Hasilnya adalah 4,76 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian, untuk NRE atau Reynolds number-nya sendiri, di sini aku bisa menggunakan pakai rho U dikali D per mu. Bisa kalian lihat sendiri rumusnya. Dan bakal dapat nilai Reynolds number sebesar 199.929,08 yang merupakan aliran turbulen. Nah, kalau semisal ini kalian juga harus jangan lupa untuk menentukan apakah ini alirannya laminar, transisi, ataupun turbulen. Nah, kalau semisalnya laminar nanti bakal arah sini gitu kan. Kemudian kalau di sini kan relative pipe roughness-nya itu diketahui kan sebesar 4,76 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, di sini tuh yang harus kalian perhatikan adalah kita tuh harus narik garisnya juga gitu. Jadi ngikutin aja sama al kayak estimasi sih sebenarnya bentuknya gitu. Nah, kayak gitu. Intinya kita bikin garis karena di sini kurang tepat gitu kan. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan lagi, eh ini tuh Reynolds number itu peningkatannya dari 10 pangkat 5 ke 10 pangkat 6. Kalau kalian lihat itu sifatnya logaritmik. Jadi di sini itu adalah satu kali, sorry. Di sini itu adalah 10 pangkat 10 pangkat 5, sedangkan di sini itu adalah 2 kali 10 pangkat 5, di sini 3 kali 10 pangkat 5, 4 kali 10 pangkat 5, 5 kali 10 pangkat 5. Jadi harus hati-hati gitu ya, karena nggak pasti antara jarak dari 1 kali 10 pangkat 5 ke 2 kali 10 pangkat 5 itu jaraknya sama. Maaf ya, suara aku lagi habis, lagi sakit. Oke, nah hasil dari tarik garis antara relative pipe roughness dengan Reynolds number akan menghasilkan friction factor. Nah, tinggal tarik garis aja, hasilnya adalah dapat 0,017. Oke, nah kemudian sekarang kita akan ngitung nih rugi gesek totalnya. Tinggal masukin aja rumusnya. Kalau pipa, karena pipa totalnya 130 meter, ya udah L-nya dimasukin 130.
Terus untuk fitting elbow juga tinggal masukin rumus aja. Dan di sini kalian juga bisa ngeliat-liat lagi dari presentasi atau PPT yang dosen dulu. Di situ kita bisa tahu kalau misalnya KF tuh untuk elbow itu nilainya adalah 0,3. Nah, untuk sudden contraction, untuk sudden enlargement kalian bisa cari sendiri ya. Nah, di sini dapatnya pokoknya 11,024 joule per kilogram. Nah, kemudian di sini sudden contraction. Kenapa harus ada sudden contraction? Karena tadi yang udah aku jelasin, perubahan diameter tangki yang sangat luas ke pipa yang sangat kecil itu otomatis sudden contraction. Nah, di sini kenapa harusnya biasanya kalau semisalnya keluarannya itu dalam bentuk tangki gitu kan, keluarannya dalam bentuk tangki lagi. Berarti dari pipa menuju tangki yang sangat besar lagi. Nah, itu kita harus memasukkan juga rumus dari sudden enlargement gitu. Nah, cuman kebetulan karena di sini itu sudden enlargement itu gak bakal dihitung karena pipa keluarnya itu menuju udara terbuka atau nggak ada perubahan diameter gitu kan yang dirasakan. Nah, tinggal kalau misalnya rugi gesek total itu tinggal tambahin semua rugi geseknya antara pipa fitting berupa elbow sebesar 5. Jadi jangan lupa kalau misalnya elbownya 5 ya dikali sama jumlah elbownya gitu. Nah, akan dapat nilai 324,456 joule per kilogram. Kalau misalnya dirasa penjelasan saya terlalu cepat, mungkin boleh di rewind lagi. Kemudian selanjutnya di sini kita juga akan menghitung developed head dalam sistem. Di sini kita bisa menggunakan prinsip Bernoulli gitu ya untuk eh, ngelakuin itu. Dan di sini kita bakal nyari W. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Di sini ada beberapa yang aku coret seperti yang kalian bisa lihat sendiri. Di sini itu pertama kenapa dicoret? Yang pertama adalah PA sama PB itu karena sistemnya itu tangkinya itu terbuka dan udara keluarannya juga bersifat terbuka, maka PA itu bakal sama dengan PB. Jadi coret aja kan. Soalnya massa jenis juga cuman air pakainya. Jadi mau di kiri mau di kanan sama aja. Kemudian untuk UA, UA itu eh, adalah laju alir di permukaan tangki. Nah, di luar permukaan tangki karena tangki itu luasnya sangat besar, jadi kita bisa menganggap kalau misalnya UA-nya itu sama dengan nol gitu. Nah, tinggal kita masukin aja sisa-sisa nilainya untuk value-value-nya kalian bisa lihat sendiri. Nanti didapatlah 478,806 joule per kilogram. Dan di sini kita juga bisa nyari HP berupa W per G dan akhirnya dapat 48,858 meter. Selanjutnya, kita juga akan menghitung daya pompa di dalam kilowatt. Kalau semisalnya efisiensinya 70%, yaitu tinggal pakai rumus efisiensinya aja, dan kita dapat bahwa WP-nya adalah 684,008. Kalau ditanyain juga tentang laju alir massa, berikut adalah rumusnya, bisa kita lihat sendiri, dan dalam bentuk watt, eh, powernya itu adalah sebesar 5,667 kW. Nah, kemudian sekarang hitung tekanan yang dihasilkan oleh pompa. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini, kalian anggap aja kalau semisalnya yang setelah keluaran dari pompa ke pipa yang terbuka ke arah keluaran itu tuh nggak ada gitu. Jadi hilangin aja. Kita hanya fokus di sini cuman pada dari tangki aja sampai ke pompanya. Nah, di sini kalau misalnya dari tangki ke pompanya itu cuman eh, diselangi oleh 3 elbow aja sama satu sudden contraction seperti yang bisa dilihat. Dan di sini peninjauan X sama dengan nolnya tetap sama. Sorry, ini salah untuk X nolnya. X nolnya itu harusnya di permukaan airnya. Jadi X sama dengan 0 di sini. Nah, terus bawahnya itu adalah X sama dengan -5 karena di bawah permukaan. Jadi kalian anggap aja minus. Gitu. Nah, kemudian bisa pakai persib Bernoulli yang sama, cuma di sini kita akan meninjau ulang gitu, yang mana sih yang dicoret, gak bisa langsung aja. Nah, di sini peninjauannya kita menggunakan titik ZA sama dengan 0 dari permukaan air dan ZC. ZC-nya itu adalah eh, letak pompanya. Karena letak pompanya itu 5 meter di bawah permukaan air pada tangki, makanya -5 m. Dan di sini kita harus ngitung ulang eh, nilai rugi geseknya gitu kan. Karena beda kan jumlahnya. Nggak bisa pakai rugi gesek total yang dipakai sebelumnya. Nah, di sini em, rugi geseknya dulu kali ya.
aku bahas. Oke, eh, rugi gesek totalnya itu terdiri dari pertama pipa. Nah, di sini tinggal masukin aja rumusnya, tapi di sini pipanya kita cuman pakai yang panjangnya 30 meter. Selanjutnya untuk elbow, elbow juga kita pakainya jumlahnya cuma 3 dengan sudden contraction-nya nilainya sama, bakal dapat nilai 82,04. Dari situ, karena value-nya udah dapet, kita akan masukin ke rumus Bernoulli. Nah, di sini PA-nya, karena pas di awal-awal sebelumnya kita juga udah mention kalau misalnya karena udaranya terbuka, kita asumsikan bahwa nilai tekanan di titik A itu adalah 1 bar, di mana 1 bar itu adalah 100.000 PA atau Pascal. Nah, dari situ tinggal kita masukin aja nilainya gitu. Terus ZA sama dengan 0, UA-nya itu karena tangkinya sangat luas jadi nggak dianggap, 0 juga seperti yang dia bilang sebelumnya. Dan tinggal dicari-cari aja, dimasukin nilainya bakal dapat tekanan C-nya itu sebesar 742.479,01 Pascal. Nah, terus kita yang terakhir itu adalah ngitung NPSH. Nah, ngitung NPSH dari pompa sendiri fokusnya cuman di pompanya aja ya. Jadi di sini karena rumusnya adalah PS min PV per rho G tambah Z S min HF. Kalian bisa lihat sendiri keterangannya kayak gimana. Kalau tinggal kita masukin value-nya dengan nilai ZS-nya itu adalah 5. Habis itu karena selisih ya, jadi dipositifin aja. Kemudian head frictionnya ya segitu, nanti bakal dapat nilai 6,85 meter. Oke, sekian pembahasan dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung tanya aja. Kalau semisalnya ketinggalan mungkin boleh di-reply-reply dengan kecepatan yang lebih rendah. Terima kasih.